Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang uji normalitas atau Lilliefors dan G-kuadrat. Perkenalkan, nama saya Clarissa Alfiandini, NPM 2019-13-500-554. Saya Elis Siti Nur Anissa dengan NPM 2019-13-500-559. Saya Suci Lestari, NPM 2019-13-500-573. Masih pada ingat tidak tentang normalitas? Pada pembahasan kelompok 5, normalitas akan terjadi ketika min sama dengan modus sama dengan median. Namun, pada kenyataannya, tidak semua data yang tidak memiliki min, modus, dan median yang sama berarti dia tidak terdistribusi normal. Untuk itu, diadakan uji Lilliefors dan G-kuadrat untuk mengetahui normalitas data tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors dilakukan apabila data merupakan data tunggal. Nah, langkah-langkah uji Lilliefors yaitu 1. Menentukan syarat signifikansi alfa, yaitu misalkan pada alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji H0 melawan H1. H0 itu artinya data distribusi normal, sedangkan H1 itu data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika Lilliefors sama dengan Lilliefors hitung lebih kecil daripada Lilliefors tabel, maka diterima H0. Dan jika Lilliefors sama dengan Lilliefors hitung lebih besar daripada Lilliefors tabel, maka tolak H0. Nah, yang kedua, lakukan langkah-langkah pengujian normalitas berikut. Yang pertama, data pengamatan Y1, Y2, Y3 sampai dengan seterusnya. Yn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn dengan menggunakan rumus Z1 sampai dengan YI dikurang Y per S. Nah, Y dan S di sini memiliki arti Y yaitu rata dan S timpangan baku. Nah, untuk yang kedua, setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal. Kemudian hitung peluang. Rumusnya F dalam kurung Z1 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil sama dengan Z1. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S dalam kurung Z1, maka S dalam kurung Z1 sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3 sampai dengan Z seterusnya per N. Nah, selanjutnya itu hitung selisih. F dalam kurung Z1 dikurang S dalam kurung Z1, kemudian tentukan harga mutlaknya. Untuk mengambil harga mutlak itu, diambil yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut sebagai harga Lilliefors atau Lilliefors hitung. Untuk menerima atau menolak H0 dilakukan dengan cara membandingkan Lilliefors dengan Lilliefors kritis atau Lilliefors tabel yang didapat dari tabel Lilliefors untuk taraf nyata signifikansi yang dipilih. Misal, alfa sama dengan 0,0. Untuk mempermudah perhitungan dibuat dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada contoh soal. Lakukan uji normalitas dari hasil pengumpulan data suatu sampel seperti berikut. 2, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, dari data sampel tersebut, langkah pertamanya, buatlah tabel. Nah, di sini ini ada tabel YI dan FI. YI biasa kita sebut juga sebagai X atau FI disebut juga F atau biasa disebut frekuensi. YI ini atau X
itu angka yang muncul dalam data sampel tersebut. Sedangkan FI ini atau F yaitu banyaknya angka yang muncul di data sampel tersebut. Misalnya 2. Nah, 2 itu frekuensinya atau angka yang sering munculnya itu sebanyak 2 kali. 3 itu 2 kali, 4 3 kali, dan seterusnya sampai dengan 9 yaitu 3 kali muncul angka tersebut di dalam sampel itu. Untuk langkah kedua yaitu hitunglah nilai X dikali F. Nah, di langkah pertama kan sudah dikasih tahu kalau F dan F itu sama aja dengan YI dan FI. Berarti X dikali F itu sama aja FI dikali YI. Untuk data pertama itu YI-nya itu 2 dan F-nya itu 2. Maka FI dikali YI itu 2 dikali 2 4. Untuk data kedua itu 3 dikali 2 6, 4 dikali 3 12 sampai dengan 9 kali 3 itu sama dengan 27. Nah, untuk langkah yang ketiga itu hitunglah nilai rata-rata atau Y bar. Rumusnya Y bar sama dengan sigma FI dikali YI per sigma FI. Nah, di sini kita kasih contoh data yang pertama. Data pertama itu YI-nya 2, FI-nya 2. Maka FI dikali YI itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Data kedua 3 kali 2 sama dengan 6. Data ketiga 4 kali 3 sama dengan 12. Sampai dengan data ketujuh 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, jangan lupa dijumlah. Dari kolom FI kalian jumlah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 24. Nah, lalu kalian jumlah juga yang di kolom FI dikali YI. 4 tambah 6 tambah 12 tambah 25 tambah 30 tambah 32 tambah 27. Hasilnya 136. Nah, Y bar sama dengan sigma FI dikali YI per sigma FI. Y bar sama dengan 136 per 24 sama dengan 5,65 atau 5,7. Langkah keempat, hitunglah nilai YI dikurang Y bar kuadrat. Y barnya 5,7. Contohnya di data pertama YI-nya 2. Berarti 2 dikurang 5,7 kuadrat hasilnya 13,4. Sampai data yang ke nomor 7 yaitu 9 dikurang 5,7 kuadrat sama dengan 11,1. Langkah kelima, hitunglah nilai FI dikali YI dikurang Y bar kuadrat. Contohnya di data ketiga 3 dikali 2,8 sama dengan 8,3. Catatannya, angka-angka di sini sudah hasil pembulatan dari angka yang awal. Langkah ke-6, hitunglah nilai simpangan baku atau S. Rumusnya akar jumlah FI dikali YI dikurang Y bar kuadrat per N dikurang 1. Akar 107,3 per 23 hasilnya akar 4,66. Akar dari 4,66 adalah 2,2. Sehingga didapat minnya atau Y bar sama dengan 5,7. Dan simpangan bakunya atau S sama dengan 2,2. Selanjutnya, lakukan konversi setiap nilai mentah YI menjadi nilai baku ZI. Dan selanjutnya tentukan nilai LO dengan langkah-langkah seperti tabel berikut. Langkah pertama, hitunglah nilai frekuensi kumulatif atau FK. Caranya, jumlah jik-jak frekuensi seperti di tabel 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 3, 7, sampai ke 21 ditambah 3, 24. Langkah kedua, hitunglah nilai baku atau ZI. Rumusnya ZI sama dengan YI dikurang Y bar per S. Y barnya 5,7, S-nya 2,2. Contohnya seperti di data kelima, 6 dikurang 5,7 per 2,2 sama dengan 0,15. Langkah ketiga, melihat Z tabel dapat dilihat pada buku halaman 430. Catatannya, hasil pada tabel depannya dikasih 0. Contohnya, bisa dilihat di data ketiga dan 7.
ZI3 sama dengan min 0,77. Kita carinya 0,77 aja, negatifnya kita abaikan. Yang ZI7 sama dengan 1,54. Masih lanjut dengan langkah yang ketiga, kita lihat Z tabelnya. Nanti hasil pada tabel depannya dikasih 0. Contohnya yang data ketiga 0,77. Kita ambil angka belakangnya 7, lalu depannya 0,7. Itu didapat di angka 2794. Lalu kita tambah 0 di depannya jadi 0,2794. Lalu yang data ke-7 1,54. Berarti angka belakangnya 4 kita lihat di atas. Angka 1,5-nya di samping itu dapat di 4382. Kita tambahin 0 di depannya jadi 0,4382. Langkah keempat, mencari nilai FZI. FZI probabilitas kumulatif normal. Rumusnya, jika Z-nya negatif maka dikurang 0,5. Sedangkan jika Z-nya positif ditambah 0,5. Kita lihat yang contoh negatif di data pertama. Di data pertama, Z-nya itu negatif, berarti 0,4554 dikurang 0,5, hasilnya 0,0446. Sedangkan untuk contoh Z yang positif, bisa dilihat di data kelima, 0,15. Berarti 0,0596 ditambah 0,5 hasilnya 0,5596. Langkah kelima, mencari nilai SZI. SZI adalah probabilitas kumulatif empiris. Rumusnya F kumulatif dibagi N atau banyaknya data. Contohnya di data kedua, itu F kumulatifnya adalah 4, sedangkan N-nya adalah 24. Berarti 4 dibagi 24 hasilnya 0,1667. Langkah ke-6, mencari nilai FZI dikurang SZI. Seperti contoh di data yang pertama, 0,0446 dikurang 0,0833 hasilnya 0,0387. Karena nilai mutlak, maka kita ambilnya hanya yang positif. Jadi tanda negatifnya tidak bisa dipakai. Karena sebelumnya sudah dikasih hasil. Nah, karena sudah diketahui 0,05 dan 24. Nah, kita lihat yang paling atas, yang angka 0,01, 0,05, 0,10, 0,15 dan 0,20. Nah, di bagian itu yang dinamakan taraf signifikansi atau disebut juga alfa. Nah, karena sebelumnya sudah diketahui alfanya itu 0,05, jadi kita tandai di kolom 0,05. Dan selanjutnya itu N sama dengan 24. Kita cari yang di sebelah kiri, paling kiri, yang ukuran sampel. Yang N sama dengan 24. N-nya itu 24. Nah, karena di sini 20 langsung ke 25, berarti 25 itu untuk N 21 sampai 25. Bawahnya itu 30. Sama juga untuk N 26 sampai 30. Nah, berarti untuk N 24 kita bulatkan di atau kita tandai di 25. Setelah itu baru kita lihat, kita tandai atau kita lihat di kolom 0,05, kita cari sampai nemu angka 25. Nah, 25 itu pada kolom 0,05 itu tabelnya itu sama dengan 0,173.
Hasil akhir dari nilai Lilliefors tabel L hitungnya sama dengan 0,1487, sedangkan L tabelnya sama dengan 0,173. Kita dapat simpulkan karena L hitungnya lebih kecil dari L tabel, maka HO diterima jadi data terdistribusi normal. Uji C kuadrat. Uji normalitas dengan uji C kuadrat dilakukan apabila data merupakan data kelompok, bukan data frekuensi tunggal. Uji normalitas dengan C kuadrat dipergunakan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi, seperti halnya uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji C kuadrat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, diawali dengan menggunakan taraf signifikansi. Misal, A sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis. Jadi, H0 sama dengan data berdistribusi normal melawan H1 sama dengan data tidak berdistribusi normal dengan kriteria pengujian atau syaratnya jika C kuadrat lebih kecil dari C kuadrat tabel terima H0, dan jika C kuadrat lebih besar dari C kuadrat tabel, tolak H0. Kedua, lakukan langkah-langkah dengan uji C kuadrat sebagai berikut. Yang A, membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang berserakan ke dalam distribusi frekuensi data kelompok, atau jika data belum bisa disajikan dalam tabel distribusi kelompok. Yang B, mencari rata-rata data kelompok. Yang C, mencari simpangan baku data kelompok. Yang D, tentukan batas nyata atau tepi kelas tiap interval kelas dan jadikan sebagai XI atau X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian, lakukan konversi setiap nilai tepi kelas menjadi nilai baku Z1, Z2, dan seterusnya, di mana nilai baku Z1 ditentukan dengan rumus ZI sama dengan XI min rata-rata per 1. Yang E, tentukan besar peluang setiap nilai Z berdasarkan tabel Z atau luas lengkungan di bawah kurva normal standar dari 0 ke Z dan disebut dengan FZ dengan ketentuan jika Z1 lebih kecil dari 0, maka FZ1 sama dengan 0,5 min Z tabel. Dan jika Z1 lebih besar dari 0, maka FZ1 sama dengan 0,5 plus Z tabel. Yang F, tentukan luas peluang normal atau LI tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai FZI yang lebih besar di atas atau di bawahnya, yaitu LI sama dengan FZI dikurang FZI min 1. Yang G, tentukan FE atau frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval dengan number of cases atau banyaknya sampel, yaitu FE sama dengan LI dikali M. Yang H, masukkan frekuensi observasi faktual sebagai FO. Yang I, cari nilai C kuadrat setiap interval dengan rumus X kuadrat sama dengan FO min FE per FE. Yang J, tentukan nilai C kuadrat hitung dengan rumus C kuadrat hitung
hitung sama dengan elemen X kuadrat sama dengan elemen FO min FE kuadrat per FO. Yang K, tentukan nilai C kuadrat hitung pada taraf signifikan A dan derajat kebebasan. Atau DK sama dengan K min 1 dengan K sama dengan kebanyakan kelas atau kelompok interval. Yang L, bandingkan jumlah total C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Yang M, apabila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel maka data distribusi normal. Dan jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Contoh soal, tentukan bahwa data berikut ini berdistribusi normal menggunakan uji C kuadrat. Interval 30-39 frekuensi 5, interval 40-49 frekuensi 10, interval 50-59 frekuensi 20, 60-69 frekuensi 25, interval 70-79 frekuensi 15. Jadi total frekuensi atau sigma F 75. Langkah pertama, hitunglah nilai tengah atau XI. Rumus XI sama dengan B bawah ditambah B atas dibagi 2. Contoh, lihat interval data ketiga 50-59. Nah, jadi tepi bawah 50, tepi atas 59. XI sama dengan 50 tambah 59 dibagi 2. 50 ditambah 59 hasilnya 109. XI sama dengan 109 dibagi 2 sama dengan 54,5. Langkah kedua, hitunglah nilai FI dikali XI. Contoh data kedua, interval 40-49, FI 10, XI 44,5. Jadi 10 dikali 44,5 hasilnya 445,0. Langkah ketiga, hitunglah nilai rata-rata X. Nah, rumus rata-rata X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, karena sigma FI 75 dan sigma FI kali XI 4438, jadi rata-rata X sama dengan 4438 dibagi 75 hasilnya 59,2. Langkah keempat, hitunglah nilai XI dikurangi rata-rata X kuadrat. Tadi sebelumnya kita sudah menghitung nilai rata-rata X adalah 59,2. Contoh data ke-1, X dengan XI 34,5. Jadi 34,5 dikurang 59,2 hasilnya negatif 24,7. Karena rumusnya kuadrat, jadi negatif 24,7 kuadrat sama dengan 608,44. Langkah kelima, hitunglah nilai FI dikali XI kurang rata-rata X kuadrat. Contoh pada data kelima, dengan FI 15, jadi 15 dikali 235,11. Hasilnya adalah 3526,65. Kita bulatkan jadi 3526,7. Langkah ke-6, hitunglah nilai simpangan baku atau S dengan rumus S sama dengan akar sigma FI kali XI dikurang rata-rata X kuadrat dibagi N dikurang 1. Jadi S sama dengan akar 9866,7 dibagi 75 dikurang 1. 75 dikurang 1, 74. S sama dengan akar 9866,7 dibagi 74. Hasilnya
11,5. Dari data di atas didapat nilai mean atau rata-rata X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI adalah 59,2. Dan simpangan baku atau S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurang rata-rata X kuadrat dibagi N dikurang 1 adalah 11,5. Selanjutnya, tentukan nilai tepi kelas atas dan bawah setiap interval kelas. Kemudian, konversilah setiap nilai tepi kelas tersebut menjadi nilai baku. Dan seterusnya, tentukan nilai F0 dikurang FI kuadrat dibagi FE, seperti disajikan dalam tabel berikut. Tabel hitung C kuadrat. Langkah pertama, hitunglah nilai tepi kelas dengan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Contoh, data keempat dengan interval 60 sampai 69. Batas bawah 60 dan batas atas 69. Jadi, tepi bawah sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5 dan tepi atas sama dengan 69 ditambah 0,5 sama dengan 69,5. Langkah kedua, hitunglah nilai baku atau ZI berdasarkan tepi atas dan bawah. Dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang rata-rata X dibagi S. Tepi atas data kedua dan tepi bawah data ketiga. Jadi ZI sama dengan 49,5 dikurangi 59,2 dibagi 11,5 sama dengan negatif 0,84. Langkah ketiga, melihat Z tabel. Dapat dilihat pada buku halaman 430. Contoh, data kelima dengan ZI 0,90. Jadi, ZI tepi bawah kelas kelima sama dengan 0,3159. Langkah keempat, mencari nilai FZI. FZI adalah probabilitas kumulatif normal. Dengan rumus untuk Z negatif, FZI sama dengan 0,5 dikurang Z tabel. Untuk Z positif, FZI sama dengan 0,5 ditambah Z tabel. Untuk hasilnya, kita bisa lihat tabel di samping. Yang warna hijau dia negatif, warna merah dia positif. Langkah kelima, mencari nilai LI. LI adalah luas peluang normal. Dengan rumus, LI sama dengan selisih FZI pada setiap kelas. Dengan catatan, ambil positif. Contoh, data kedua, LI sama dengan 0,0436 dikurang 0,2005 sama dengan negatif 0,1569. Karena diambil positif, jadi LI untuk data kedua adalah 0,1569. Langkah keenam, mencari nilai FE. Dengan rumus FE sama dengan LI dikali N. Contoh, lihat data ketiga. Dengan LI 0,3115 dan N tadi 75, jadi FE sama dengan 0,3115 dikali 75 sama dengan 23,36. Langkah kelima, F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE. Contoh, lihat data keempat dengan F0 25 dan FE 22,79. Jadi, 25 dikurang 22,79 kuadrat dibagi 22,79 adalah 0,21. Untuk hasil yang tadi jangan lupa dijumlah ya. Hasil penjumlahan ini yang akan disebut C kuadrat hitung. Bisa disimbolkan dengan X kuadrat hitung. Jadi, X kuadrat hitung sama dengan 4,00. Nilai C kuadrat tabel. C kuadrat tabel dapat dituliskan X kuadrat tabel dengan rumus X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat alfa, dk. Dengan catatan, alfa adalah tarif signifikansi, umumnya digunakan 5% atau 0,05.
dan DK adalah banyak kelompok data dikurangi 1. Pada data yang sudah kita olah tadi, data tersebut menggunakan 5 kelompok data. Artinya, nilai DK sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nilai C kuadrat tabel X kuadrat tabel adalah X kuadrat alfa, DK sama dengan X kuadrat 5%, 4. Jadi, X kuadrat tabel sama dengan 9,488. Nilai C kuadrat adalah X kuadrat hitung sama dengan 4,00 dan X kuadrat tabel sama dengan 9,488. Kesimpulan, karena X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jadi, data terdistribusi normal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.